Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan taktik audit materi pertemuan 4, yaitu berkaitan dengan utang usaha, persediaan, dan pergudangan. Ini merupakan salah satu PPT dari teman kelas lain di Adirekta, yang mana ini disajikan pada tahun 2022 ini. Oke, kita next. Nah, jadi di sini tuh nanti terbagi jadi dua kelompok, ada utang usaha dan juga terkait dengan audit persediaan dan penggudangan. Kenapa ini tuh di satu pertemuan yang sama gitu kan? Karena ini satu kesatuan gitu lah, nggak bisa terpisahkan. Jadi, misalnya nih, ketika perusahaan itu beli persediaan gitu kan, beli bahan baku misalnya untuk penjualan dia. Nah, dia itu biasanya perusahaan-perusahaan besar itu belinya itu nggak secara cash, tapi dia itu dengan utang. Makanya ini tuh saling berhubungan satu sama lain gitu. Oke, nah mungkin kita bakal mulai dari utang dulu. Jadi kalau utang ini, utang usaha tuh kalau di yang kita bahas ini kayak account payable lah istilahnya. Jadi kewajiban perusahaan jangka pendek nih. Jadi kewajiban perusahaan karena dia tuh melakukan transaksi pembelian barang ataupun jasa. Ini tuh berhubungan dengan operasional perusahaan, ya kan? Misalnya dia membeli inventory. Inventory itu kan untuk dijual lagi gitu kan, setelah diproses. Nah, yang mana ketika dia beli itu, transaksi itu, nggak langsung dibayar, bayarnya itu ditangguhkan. Artinya dibayarnya di kemudian hari. Nah, jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun. Kenapa perlu diaudit? Karena bisa berkemungkinan salah saji materialitas. Yang material gitu maksudnya. Nah, utang terkait dengan utang usaha, ini tuh seringnya disajiin sama perusahaan lebih rendah gitu. Ada berapa mulai? Oke. Nah, utang usaha ini seringnya itu disajikan lebih rendah, lebih kecil. Jadi kenapa? Karena biar nampak kinerja perusahaan itu seakan-akan lebih baik. Jadi kalau teman-teman masih ingat rumus likuiditas gitu kan, bagaimana perusahaan bisa liquid gitu, lebih bisa membayar utang-utang jangka pendeknya itu kalau nggak salah itu rumusnya itu aset lancar. Nah, dibagi dengan utang lancar. Kalau misalnya utangnya itu makin kecil, maka kan jadinya jadinya tuh seakan-akan kinerja perusahaan tuh lebih bagus gitu. Karena perusahaan itu berarti lebih mampu untuk membayar utang-utangnya gitu. Jadi makanya biasanya tuh utang itu disajikannya tuh lebih rendah. Nah, ketika ada utang, dia itu kan nanti akan ada pengeluaran kas kan. Waktu dibayar tuh ada pengeluaran kas. Nah, waktu adanya pengeluaran kas ini, itu nanti ini kan waktu ada pembayaran ini terjadi pengeluaran kas. Nah, ini untuk mengevaluasi pengeluaran kas. Audit itu dilakukan untuk evaluasi pengeluaran kas, apakah udah wajar sesuai dengan standar akuntansi atau enggak gitu. Nanti kelas transaksinya itu terkait dengan pengeluaran kas, akunnya itu ada kas di bank, utang usaha, diskon pembelian. Karena kan juga sering ya ketika terjadinya pembelian itu ada diskon-diskon gitu kayak 2/10 apa sih? 2/10 N/30 gitu-gitu kan. Besok fungsi bisnisnya itu untuk memproses dan mencatat pengeluaran kas. Nah, dokumen yang bisa dicek itu apa aja? Ada e-payment ataupun cek, terus file transaksi pengeluaran kas, dan juga jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk lebih detailnya, dokumen-dokumen yang dicek nanti, kita hapus dulu nih. Nah, ada yang pertama itu ada cek. Jadi, cek itu perintah pembayaran tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana atau uang ke pihak tertentu.
Terus kita bisa juga memeriksa dokumen file transaksi terkait dengan pengeluaran kas, atau biasa disebut cash disbursement transaction file. Jadi itu berisikan tentang semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi selama suatu periode, bisa dalam 1 hari, 1 minggu, ataupun 1 bulan. Terus juga terkait dengan jurnal atau listing pengeluaran kas, cash disbursement jurnal atau listing. Jadi laporan ini dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang mencantumkan semua transaksi selama setiap periode waktu. Oke, nah selanjutnya pengendalian pada otorisasi pembayaran. Nah, jadi apa saja pengendalian dalam ada waktu pembayaran gitu? Apa aja otorisasinya? Nah, yang pertama harus ada penandatanganan cek oleh individu yang memiliki wewenang yang tepat. Jadi waktu terjadi pembayaran itu harus ditandatangani oleh orang tertentu gitu. Jadi nggak boleh kas itu keluar tanpa ada persetujuan. Terus harus adanya pemisahan tugas tanggung jawab untuk menandatangani cek. Terus juga harus pemeriksaan itu cermat atas dokumen. Jadi ada pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung. Jadi kalau misalnya ada dokumen-dokumen pendukung kayak voucher ataupun bukti inventory itu udah masuk, udah ada gitu kan, itu harus ada gitu. Terus penomoran cek juga harus diperlukan gitu untuk kemudahan. Jadi kalau misalnya ceknya itu berurut kan kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada yang lompat nomornya gitu kan, kita bisa tahu nih, oh ini ada pengendalian yang nggak betul. Makanya cek itu juga perlu diberi nomor gitu. Oke, kita next. Nah, selanjutnya terkait dengan prosedur analitis dari utang. Jadi, kita pertama, kita lihat dari kemungkinan salah sajinya. Nah, kemungkinan salah sajinya itu yang pertama, salah saji utang usaha dan beban. Ini kita prosedur analitisnya bisa membandingkan saldo akun beban yang berhubungan dengan akuisisinya waktu pembelian gitu kan, dengan tahun sebelumnya. Terus misalnya ada klasifikasi yang salah, itu bisa mereview daftar utang usaha untuk melihat utang yang tidak normal, dan yang tanpa vendor dan juga berbunga. Nah, selanjutnya ada kemungkinan salah catat atau tidak dicatatnya utang tadi gitu. Nah, ini bisa dicek dengan ataupun dilakukan prosedur analitis dengan membandingkan utang usaha dengan tahun sebelumnya ataupun menggunakan rasio. Jadi kalau misalnya rasionya itu kelihatan cukup jauh gitu kan di tahun sebelumnya, itu mungkin ada kemungkinan salah catat ataupun tidak dicatat. Nah, tujuan auditnya apa? Di sini ada detail tie-in, yaitu utang usaha itu dilihat apakah daftar usahanya itu sama dengan file induknya, terus totalnya ditambahkan apakah sama dengan buku besar umumnya. Nah, jadi harus sama harusnya saldonya itu. Jadi kalau misalnya utang per utang gitu ketika ditambah, itu harus sama dengan nominal akhir di buku besar. Selanjutnya, apakah tujuan auditnya itu untuk existence? Apakah utang usaha itu benar-benar ada? Biasanya ini benar-benar ada sih. Kalau misalnya udah dicatat itu biasanya ada gitu. Tapi tetap juga perlu dicek. Selanjutnya ada kelengkapan. Nah, ini nih yang perlu semakin dicek gitu sama auditor, karena biasanya nggak ada utang-utang yang nggak dicatat gitu. Jadi ada utang usaha yang belum diungkapkan. Nah, jadi di sini kelengkapan ini fungsinya untuk melihat apakah utang itu udah diungkapkan semua atau enggak. Terus terkait dengan akurasi, apakah utang usaha itu diungkapkan dengan akurat atau tidak. Selanjutnya di sini terkait dengan klasifikasi. Di sini utang usaha itu apakah sudah diklasifikasikan dengan dalam akun yang benar, atau jangan-jangan utang usaha
dicatat ke utang sama manajemen gitu kan. Jadi itu ada salah catat klasifikasinya. Terus dilihat uji pisah batasnya atau cut off-nya, apakah periode pembayaran utang itu udah tepat atau belum. Nah, selanjutnya kewajiban perusahaan itu terkait dengan kewajiban, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar yang ada dalam utang usaha. Nah, kalau tadi terkait dengan prosedur analitisnya dan tujuan audit, di sini bagaimana sih dari tujuan audit tadi prosedur pengujiannya? Misalnya detail tie-in tadi, ini tuh diuji dengan ditelusuri ke buku besar ataupun ke faktur vendor. Terus terkait dengan keberadaannya, eksistensinya itu bisa ditelusuri dengan ke daftar utang usaha, ke faktur, melakukan konfirmasi. Selanjutnya terkait completeness, itu bisa dilakukan pengujian kewajiban setelah periode. Apakah nanti di periode setelahnya ada pembayaran, itu kan kelihatan tuh, ada utang yang belum dicatat gitu. Terus terkait dengan akurasi, ini terkait dengan bisa kita lihat akurasinya itu dengan melakukan konfirmasi, meriksa dokumentasi yang mendasari pengeluaran kas selanjutnya, ataupun menelusuri laporan-laporan. Nah, terkait dengan klasifikasi, itu bisa kita review daftar file induk, terus terkait dengan pisah batas ini, kita bisa pengujian terhadap persediaan di tahun berjalan, dan pengujian kewajiban atau utang setelah periode berjalan. Dan yang terakhir, terkait dengan kewajiban ini, memeriksa laporan vendor dan melakukan konfirmasi terhadap utang usaha. Nah, mungkin berhubung juga di tempatku lagi azan, kita next di video selanjutnya. See ya!